Nah mungkin Ci Ien ini lagi masuk ke ranah itu, gitu ya. ya kan. Nah kebetulan Ci Ien sama Mas Hendra kan sama-sama nih sepakat nih di frekuensi asas kebermanfaatan, makanya bisa collab Mas. Gitu ya. Kalau Iya, nggak iya, bisa, iya. gitu Oke, loh. oke, Kohen. Iya, iya, sip. Sesimpel itu loh, gitu loh, paham nggak? Paham. Kayak dulu nih saya nih nonton Majiroso 2020, wah ada Mas Ori. Terus waktu belajar ketemu potensi diri saya kan, ya berarti misi jiwanya udah tahu. Saya udah ngeliat Kang Abu, udah lihat Mas Ori di frekuensi itu. Tak pantesin diri dulu, gitu loh. Nanti udah masuk itu ketemu sendiri. Oh iya, gitu ya Kohen ya. Orang miskin mau jadi kaya juga harus gitu ya Kohen. Harus gitu. Berusaha dulu, memantaskan diri dulu. Memantaskan gitu ya. diri dulu, gitu loh. Ya, itu kan Ci Ien. Nah sekarang kalau sosok Abu Marlo di mata Kohen, waduh, gimana tuh? Iki loh, kamu tuh gini harusnya. Wah, disitulah. Tetapi kalau dalam pengalaman saya, bermanfaat juga harus, menurut saya tuh harus ada stepnya. Pertama itu karya itu harus bermanfaat ke diri sendiri dulu, Mas. Kedua ke garis keturunan, ya. Ketiga baru keluar nih ke sesama. Jangan sampai kita mati-matian ke orang lain, tapi kita tidak peduli sama keluarga. Jangan sampai kita peduli sama keluarga, tapi kita ngorbanin diri sendiri. Ini kan hal-hal simpel nih yang sering kita lakukan dan kita nggak sadari gitu loh. Hanya dengan salah memaknai konsep cinta dan bermanfaat itu. Sebenarnya Tuhan itu nggak mau, Tuhan itu maunya kamu itu selesai dengan diri kamu sendiri, bermanfaat untuk diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa mendeliver itu dengan baik gitu loh. Kalau nggak gimana Mas? Betul nggak? Ya terbatas dong, benar nggak? Iya. Nah, karena kan energi itu kan tak terbatas. Kalau kita batasin dengan kekurangan kita, ya energi tak terbatas itu sayang. Jadinya itu terbatas keluar juga Mas. Nah, di Tapi situ. kalau boleh sombong nih kira-kira, Iya. Kohen apa sih? Kalau teman Muslim tuh menyebutnya amalan gitu ya, atau dharma, kebaikan apa sih yang membedakan atau mungkin yang dilakukan Kohen dengan serius yang itu kemudian mengantarkan Kohen sampai di level kesadaran seperti saat ini? Karena menurutku secara pribadi berada di fase state of awareness ya, selalu di situ. Itu menurutku memang ya karena aku belum bisa totalitas di situ ya, sehingga aku tuh masih gampang ke-trigger gitu lah ya. Aduh, pengen banget lepas dari penderitaan yang seperti itu gitu ya. Kohen bisa cerita kayak gini, Kang Abu bisa cerita kayak gini. Waduh, kapan aku hanya dengerin cerita aja, kapan aku bener-bener bisa ngalamin sendiri gitu. Apa Kohen kira-kira yang dilakukan Kohen yang itu barangkali kayaknya gara-gara ini deh aku bisa. Nah itu gimana Kohen? Yang pasti itu adalah mengalami apapun yang harus dialami. Itu aja Mas. Jangan di label saya cuma mau mengalami yang baik-baik, saya ingin mengalami yang jadi yang benar. Enggak. Hidup itu adalah bagaimana kita bisa mengalir. Karena setiap pengalaman itu maknanya itu adalah mengenal dia. Udah. Itu aja Mas. Semakin saya bisa memeras makna itu, ya ampun gitu kan. Mau ngapain lagi kita gitu loh? Ngapain lagi? Artinya eling lah di situ. Eling itu dia ingat akan semua hal itu kan. Ya kan? Nah pada saat kita eling itu, kita akan tahu gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Karena koneksi itu kan kenceng tuh. Connect tuh. Ya wis, kamu pelayanan misalnya. Ya kan? Oh terserah. Nah itu kembali lagi ke potensi diri. Jadi misi jiwa, kan kadang-kadang kita nih terburu-buru melabel sebuah misi jiwa ya. Sebenarnya misi jiwa itu nggak jauh-jauh dari potensi diri. Nggak mungkin misi jiwa itu saya terbang kalau potensinya saya tuh cuma ikan Mas. Mending cek potensi diri aja deh. Nah, betul sekali, makanya cek potensi diri itu penting gitu loh, supaya kita makin jelas. Nah, saya ini potensinya apa? Iya. Terus saya sebaiknya menjalankan apa yang sesuai potensi saya. Dibayar berapa, Ci? Itu nanti habis ini, Mas.
Di mana-mana kan kerja dulu, Mas. Iya. Baru gajian. Wow, gimana sih? Masa gajian di depan gitu. Aduh. Sorry ya bercanda ya. Saya di room juga suka bercanda. Nah, jadi kalau saya tuh ya wis lah konsisten aja lah. Senin, Rabu, Jumat live di TikTok 7:30. Kadang 3 jam, kadang 4 jam. Tapi enjoy aja. Go with the flow aja, Mas, ngalir. Ikutin teman-teman channelnya Cohen. Medaren. Medaren. Ya. Oke. Mi Darren, M.E. Darren. Itu Mi nama Darren. anak saya sih. Aku Darren. Gitu Aku ya. Darren. Mi Darren. Hari apa aja? Senin, Rabu, Jumat jam 19.30. Kapan-kapan kita bikin ya live kita. Aku muncul. Oh, in frame, boleh. Kayak Sok monggo. kayak Kang Abu sama Anjrit gitu ya. Iya, betul Iya, sekali. iya, Itu iya, kita iya. ngobrol ya kan. Kalau nggak berubah pikiran. Gitu Iya. Ngobrol-ngobrol tahu-tahu kena toyor aja. Aduh. Mas Hendra ini. Oke. Nah, ini ini Cohen ada yang perlu dikomentari nih. Semua rencana pikiranmu hanyalah lelucon di hadapan kesadaran. Bila engkau ingin membuat Tuhan, ada orang bijak mengatakan bila engkau ingin membuat Tuhan tertawa, cukup katakan saja rencanamu kepadanya gitu. Apa sih komentar Cohen? Ya jadi kita kan diprogram ya dari kecil ya. Oke. Hanya untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu kita menggunakan yang namanya alat, yaitu ego dan pikiran. Nah, ego dan pikiran ini karena kita nggak menyadari, dia itu sudah seperti menjadi Tuhan di dalam diri kita, Mas. Makanya apapun yang dipikirkan, apapun yang dikejar itu, keinginan dari ego itu, ya. Itu nggak seberapa gitu loh dengan keinginan yang tadi Mas ucapkan itu gitu loh, rencananya gitu loh, ya. Karena itu kita itu masih dalam berproses. Mohon maaf, bahkan seorang ateis aja itu dia masih berjalan dalam perjalanan spiritual loh. Ini bukan soal benar dan salah. Iya. Oke. Gitu loh. Ini soal bagaimana jiwa itu mengalami dan memaknai pengalaman itu yang ujungnya pasti ke sana lagi, ke dia itu. Nah, di saat kita sudah menyadari itu, barulah rencana-rencana itu baru bisa kita sadari gitu loh. Kalau kita nggak mengakui itu ya gimana? Makanya dibilang sebagai lelucon, Tuhan kecil lah di dalam diri. Oke. Nah, mensinergiskan antara pikiran dengan kesadaran itu bagaimana, Cohen? Nah, sebenarnya kan kembali lagi sebagai siapa yang dominan ya, kalau menurut saya. Jadi Siapa yang megang kendali gitu ya? betul, siapa yang in charge gitu loh, yang dominan. Karena kita terbatas, karena kita diprogram untuk nurut, ya, untuk ngikut, untuk jangan macam-macam, ya, diseragamkan, menormalisasi sebuah yang sebenarnya di hati ini nggak enak, tapi ya kita ikutin aja deh. Itu kan normalisasi. Kita tuh diprogram dari kecil. Dan kurikulum sekarang juga sebenarnya hanya menyeragamkan aja, Mas. Ya, dia berpotensi membunuh kesejatian diri kita sebenarnya. Oke. Nah, makanya saya concern sekali dengan bagaimana membahas kesadaran untuk anak-anak usia dini. Lewat Ruang Cerdas dengan Kang Abu kan setiap hari Minggu malam. Nah, harapannya adalah supaya kita tuh nggak ngalamin yang kita alami gitu loh. Di umur udah 40 tahun baru kita sadar. Dan itu kalau saya riset, Mas, itu kita nggak bisa berbuat banyak pada saat kita sadar itu. Kenapa? Karena secara kolektif kita percaya umur kita aja nih, kita aminin, kita kesepakati semua lo ya. Umur 60 itu udah bagus. Lewat 60 bonus. Lah sekarang kalau spiritual awakening di umur 40 tahun, kita yakin 60 tahun itu selesai, berarti 20 tahun itu masih ada proses untuk yakin nggak yakin loh. Iya. Betul nggak? Ya, belum bisa jadi pengendali. Betul. Belum kenal kesadaran. Nah, let's say lah 10 tahun lah berproses. Terus 10 tahunnya lagi kita bisa berkarya apa?
Nah, di situ makanya pengalaman yang kita alami dari kecil sampai umur 40 tahun, kebanyakan itu hanya pengulangan-pengulangan aja, Mas. Kadang-kadang untuk satu pembelajaran kita bisa ngulangin itu bertahun-tahun. Nggak usah ngomong jauh lah, pindah kerja misalnya. Udah tahu nggak cocok gitu loh. Kita nggak suka. Kenapa kita nyari aman? Kenapa kita nyari zona nyaman gitu loh. Yang penting gue dapat gaji, udahlah. Itu kan buang waktu. Buang waktu ya? Buang waktu, Mas. Konteksnya gitu loh. Nah, makanya kalau kita ajak anak-anak untuk mulai ya mengenal ini, ya mereka bisa punya satu pengetahuan modal untuk menganalisa itu. Sebelum masuk ke anak-anak ya, jangan lupa nanti Cien dilihat lagi ya, yang cek potensi diriku gitu ya. Enaknya harus resign apa enggak gitu ya. Tapi kok aku tuh waktu dibaca sama Cien kan lengkap banget itu ya. Aku tuh baru sadar, oh iya ya, aku ternyata memiliki kemampuan investigator. Nah, pokoknya untuk orang mau bohong itu wartawan tuh ya. Itu dari dulu, Cian. Aku baru sadar, bener banget. Profilnya ya. satu ya? Bener banget. Investigator satu ya? Oh enggak, emang pekerjaannya. Oh, pekerjaannya. Oke. Iya. Waduh. Cek human design sekalian namun Ci. Oh gitu ya? Bener. Itu cek potensi diri udah masuk di dalam. Oke. Karena saya pakai beberapa metode kan. Oke ya teman-teman ya, cek potensi diri biar nggak lama-lama aku cocok nggak kerja di sini udah bertahun-tahun. Karena tapi saya juga di awal juga cek potensi juga sih. Maksudnya tuh lewat human design. Nah, kebetulan Ci Ian ini kan memang dia pakar di bidang itu kan. Cuman saya udah belajar dulu gitu loh. Pas saya cek, ya memang harusnya gitu. Supaya kita nggak muter-muter, Mas, menemukan coba ini, coba itu gitu loh. Orangnya gimana sih dia? Jual apa-apa di Ngaji Rosyo itu kan murah banget gitu. Baru kali ini kan. Ngaji Rosyo itu punya narasumber jualan produk ini itu itu tuh di harganya memprihatinkan gitu kira-kira. Gimana beliau kesaksian Cohen tentang Cien? Jadi kalau kita belajar kesadaran, ujungnya kan asas kebermanfaatan, ya. Nah mungkin Ci Ian ini lagi masuk ke ranah itu, gitu ya kan. Nah kebetulan Ci Ian sama Mas Hendra kan sama-sama nih sepakat nih di frekuensi asas kebermanfaatan, makanya bisa collab, Mas. Gitu ya. Kalau nggak bisa, gitu loh. Oke, Cohen, ya, sip. Sesimpel itu loh, gitu loh, paham nggak? Paham. Kayak dulu nih saya nih nonton Ngaji Rosyo 2020, wah ada Mas Ori. Terus waktu belajar ketemu potensi diri saya kan, ya berarti misi jiwanya udah tahu. Saya udah ngeliat Kang Abu, udah lihat Mas Ori di frekuensi itu. Tak pantesin diri dulu gitu loh. Nanti udah masuk itu ketemu sendiri. Oh iya gitu ya Cohen ya. Orang miskin mau jadi kaya juga harus gitu ya Cohen. Harus gitu. Berusaha dulu, memantaskan diri dulu. Memantaskan gitu ya. diri dulu gitu loh. Ya, itu kan Ci Ien. Nah sekarang kalau sosok Abu Marlo di mata Cohen. Waduh. Gimana tuh? Ini mursid saya. Mursid. Gak berani kalau kamu itu. Aku publish speaking. Mursid itu ya? Iya top memang. Iya mursid betul. Karena ya panutan saya juga kan. Dulu waktu saya pertama belajar kesadaran Mas Ori, Mas Tunjung gitu loh. Jadi saya juga nggak nyangka ya ketemu di frekuensi. Tapi saya udah tahu lah ini ada step-step yang harus saya beresin dulu, ya kan. Nah dari dia tuh yang saya nangkep tuh gini, saya bisa belajar tanda kutip agama Islam itu dengan universal lah. Ya, saya seorang Buddhis yang nggak punya konteks, nggak paham soal teologi, kan minim ya persentase di Buddhis ya. Saya bisa dapat itu di Kang Abu. Gitu. Dan yang saya nangkep tuh waktu itu soal tauhid sih sebenarnya. Konfirmasi, udah tahu, oh iya, cocok nih bener. Nah, saya sih ngalir aja, ternyata ketemu gitu loh. Concern kita sama soal anak-anak next generation ini. Nah makanya di situ ya mudah-mudahan lah ya apa yang kita coba jalani ini ya bisa bermanfaat nanti ujungnya. Sama seperti Mas Hendra sama Cien. Ya. Apa sih yang perlu diubah di struktur kurikulum kita atau nilai-nilai apa yang perlu kemudian ditanamkan ke anak-anak kita gitu, khususnya anak-anak yang masih sekolah gitu, supaya dia tidak terlambat seperti kita ini kira-kira gitu.
Ya, yang pasti adalah berikan ruang untuk berekspresi. Gitu. Karena jiwa itu membutuhkan sebuah ruang untuk berekspresi, Mas. Lewat yang namanya rasa gitu loh. Nah, anak-anak ini kurikulum kita lah saya sebut lah ya. Itu kan mengkerdilkan sebenarnya. Diseragamkan. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, baru kamu bisa aman hidupnya, ya kan? Tetapi itu sebuah pencapaian yang di luar diri. Dia mengabaikan potensi diri dia. Padahal waktu kecil itu kita punya yang namanya itu alat paling canggih, yaitu imajinasi, Mas. Ya. Imajinasi itu dia tuh bisa bermain dengan, kasar ngomong itu, kotak kosong aja dia bisa berimajinasi. Ini mobil lah, ini apalah gitu loh. Jadi inget anak Nah, kecil ini di yang rumah hilang nih. pada saat kurikulum ini diadopsi gitu loh. Diinstal. Kita nggak berani untuk berimajinasi, Mas. Karena kita dibenturkan dengan kehidupan realita yang dimana tagihan harus dibayar, uang sekolah harus dibayar, nanti kalau sakit gimana, gitu loh. Ya kan? Nah, disitulah kita kehilangan. Itu yang membentuk mental block sehingga kita terputus, tanda kutip, dengan keilahian yang ada di dalam diri kita, Mas. Saking takutnya kita tuh nggak bisa gitu loh mengakses cinta kasih dari semesta dan sang pencipta itu. Karena kita terlalu dominan fokus ke energi takut. Gitu. Oke. Jadi ini harus dimulai, kesadaran ini sebenarnya harus dimiliki oleh... Ya kita harus menciptakan ruang itu. Supaya dalam ruang itu, ya, apapun itu, ekspresi dari semua jiwa itu bisa dituangkan dan kita bisa sama-sama belajar gitu loh. Oke. Karena kan kita melatih untuk menerima ekspresi jiwa itu kan dengan rasa kita juga. Itu rasanya, Mas. Saya ketemukan dengan rasa saya. Kalau nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kalau kita sama-sama punya keprihatinan yang sama, kan ketemu di situ kan, bisa saling tukar pikiran, berdiskusi, mencari solusi gitu loh. Itu akan lebih baik daripada dia mikir sendiri gitu loh.